Halo semuanya, perkenalkan saya Made Evi Damayanti, NPM 224111186, kelas Manajemen 22C. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam bidang statistika ekonomi, yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan di dunia ekonomi. Pada presentasi ini kita akan menjelaskan apa itu uji hipotesis, mengapa kita membutuhkannya, serta langkah-langkahnya dalam konteks ekonomi. Apa itu uji hipotesis? Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa itu uji hipotesis. Uji hipotesis adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk menguji pernyataan atau hipotesis terhadap data empiris. Dalam konteks ekonomi, hipotesis ini bisa berupa asumsi tentang perilaku ekonomi, dampak kebijakan, atau prediksi tren pasar. Mengapa kita memerlukan uji hipotesis? Uji hipotesis penting karena yang pertama, membantu menginformasi atau menolak asumsi-asumsi yang mendasar kebijakan ekonomi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam bisnis dan investasi. Yang ketiga, memungkinkan pengujian teori ekonomi yang ada. Yang keempat, meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat berdampak signifikan pada ekonomi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam uji hipotesis. Dalam uji hipotesis, terdapat beberapa langkah yang harus diikuti. Berikut adalah langkah-langkah utama. Yang pertama, menyusun hipotesis. Langkah pertama adalah merumuskan dua hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau HO, H0, dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 adalah pernyataan yang akan diuji, sementara hipotesis alternatif adalah pernyataan yang ingin dibuktikan. Ini bisa berupa pernyataan statistik tentang parameter ekonomi. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah ambang batas yang digunakan untuk menentukan apakah hasil uji statistik tersebut cukup kuat untuk menolak hipotesis 0. Biasanya tingkat signifikansi diatur pada tingkat 0,05 yang berarti ada 5% peluang kesalahan dalam menolak hipotesis 0 jika benar. Namun, tingkat ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Data ini bisa berupa data ekonomi seperti harga saham, angka pengangguran, atau data konsumen. Yang keempat, melakukan uji statistik. Di sini kita menggunakan alat statistik seperti uji T atau uji Z, tergantung pada situasi. Untuk menghitung statistik uji, statistik ini akan digunakan untuk memutuskan apakah kita bisa menolak hipotesis 0. Yang kelima, membuat keputusan. Hasil dari uji statistik akan memberikan kita informasi apakah kita bisa menolak hipotesis 0 atau tidak. Jika nilai P, nilai probabilitas, kurang dari tingkat signifikansi yang ditentukan, kita dapat menolak hipotesis 0. Yang keenam, kesimpulan. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan berdasarkan hasil uji hipotesis. Kesimpulan ini akan membantu kita dalam pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik dan lebih rasional. Selanjutnya, contoh dalam ekonomi.
Untuk memberikan contoh praktis, mari kita lihat contoh penggunaan uji hipotesis dalam ekonomi. Misalnya, uji hipotesis dapat digunakan untuk menguji apakah kebijakan penurunan suku bunga oleh bank sentral mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terakhir, kesimpulan. Dalam presentasi ini, kita telah memahami konsep uji hipotesis dalam statistika ekonomi. Uji hipotesis membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik dalam konteks ekonomi, dengan langkah-langkah yang jelas dan disiplin. Semoga informasi ini bermanfaat dalam pemahaman Anda tentang penggunaan statistika dalam ekonomi. Demikianlah presentasi ini mengenai uji hipotesis dalam statistika ekonomi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.